Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Peri Padli, SSI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi Ekonomi dan Sosial Budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Pajariam Naim. Kali ini saya akan membahas materi tentang aspek ekonomi dalam perspektif geografi regional Kabupaten Pinrang. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi itu lebih merujuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif yang diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau biasa dikatakan PDB. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020. Yang pertama yaitu perekonomian Kabupaten Pinrang berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHK-nya pada tahun 2020 itu mencapai sekitar 20,8 triliun. Dan yang kedua yaitu atas dasar harga konstan atau ADHK pada tahun 2010 itu mencapai sekitar 12,83 triliun. Sedangkan PDRB per kapitanya itu tercatat sekitar 52,93 juta. Dan untuk kontribusi terbesar, PDRB Kabupaten Pinrang dicapai oleh lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 45,22%. Itu dari total PDRB, yang disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,42% dari total PDRB. Yang ketiga yaitu ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,44%, yaitu dari sisi produksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh hingga 13,41%. Selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi PDRB menurut lapangan usaha. Perekonomian Kabupaten Pinrang tahun 2020 itu mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 0,44%. Dari 17 sektor lapangan usaha dan 11 sektor itu mengalami pertumbuhan positif dan yang lainnya itu negatif. Di sini informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi, yaitu 13,41%. Dan kemudian diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,23%, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang itu sebesar 5,84%. Pandemi COVID-19 yang juga dialami oleh Kabupaten Pinrang tentunya memberikan dampak bagi beberapa aspek ekonomi Kabupaten Pinrang. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2020, kita dapat lihat pada penyajian data dalam diagram batan tersebut bahwa sumber pertumbuhan tertinggi itu berasal dari informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 0,42%.
Kemudian diikuti jasa pendidikan sebesar 0,18%, kemudian real estate sebesar 0,14%, serta jasa kesehatan sebesar 0,13%. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pindrang dari lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan itu mengalami kontraksi terdalam, yaitu senilai minus 11,58%. Kita bisa lihat dalam diagram batan tersebut bahwa pada tahun 2018 itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pindrang itu mencapai 6,91%, dan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pindrang itu menurun hingga hanya mencapai 6,53%. Dan pertumbuhan tahun 2020 itu adalah pertumbuhan yang paling sedikit, hanya mencapai hingga 0,44%. Dan selanjutnya yaitu pertumbuhan dan distribusi beberapa lapangan usaha pada tahun 2020. Struktur PDRB Kabupaten Pindrang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kita dapat lihat pada data penyajian dalam diagram batang bahwa perekonomian Kabupaten Pindrang masih didominasi oleh 4 lapangan usaha, yaitu industri, konstruksi, perdagangan, dan pertanian. Untuk kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku itu mencapai 45,22%. Dan pertumbuhan ekonomi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan itu berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, kategori ini tumbuh sebesar 0,28%. Angka ini tentunya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,37%. Selanjutnya kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang lebih dari 12%. Pada tahun 2020 kontribusinya itu mencapai 14,42% dari total ekonomi Kabupaten Pindrang. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar minus 1,05% akibat adanya pandemi COVID-19. Dan kemudian itu pada tahun 2020 kontribusi kategori konstruksi mencapai 10,78% terhadap total perekonomian Kabupaten Pindrang dan menduduki peringkat ketiga. Dan pertumbuhannya itu hanya mencapai 0,89%. Dan untuk kategori industri itu mencapai 6,14%. Dari peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Pindrang mencapai 76,56%. Dan selanjutnya kita dapat lihat penyajian data dalam tabel laju pertumbuhan dan distribusi. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pindrang tahun 2020 yang paling tinggi yakni informasi dan komunikasi, yaitu laju pertumbuhannya mencapai 13,41% dan sumber pertumbuhannya itu mencapai 0,42%. Namun jika kita lihat dari kondisi geografis Kabupaten Pindrang, lapangan usaha yang tertinggi yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan laju pertumbuhan 0,28%. Kita dapat lihat pada garis yang berwarna kuning itu laju pertumbuhan untuk perikanan dan kehutanan serta pertanian itu mencapai 0,28% atas dasar harga konstan. Dan jika kita lihat dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan atas dasar harga konstan itu terus menurun. Dan distribusinya atas dasar harga yang berlakunya itu tahun 2019 mencapai
45,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 itu mengalami peningkatan hingga mencapai 45,22%. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pindrang jika ditinjau dari geografisnya, yang paling tinggi adalah lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan aspek ekonomi dalam persepsi geografi regional Kabupaten Pindrang pada tahun 2020. Dan semoga dalam penjelasan saya dapat dipahami dengan baik, dan tak lupa juga saya minta maaf jika dalam penjelasan saya ada kesalahan kata atau pengucapan saat menjelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.